Karena lu sehat, lu jangan pulang. Skenario terburuknya dengan situasi COVID sekarang adalah mudik akan dilarang. Lo kemarin sempat dengar sih kayak katanya bahkan dari Kementerian Perhubungan itu sudah menghapus program mudik gratis tahun ini untuk menekan angka mudiknya orang-orang, gitu kan? Gue nggak tahu, gue lupa sih, belum verifikasi lagi itu benar apa enggak. Jadi, sorry, tapi gue pernah dengar itu gitu. Berarti kan ada benar-benar kemungkinan untuk yuk jangan mudik dulu tahun ini, istilahnya gitu. Semua orang tidak bisa mudik, yang masih berada di luar tidak bisa mudik, yang sudah pulang ya syukurlah kalian bisa kumpul sama keluarga ya gitu. Cuma akhirnya dengan kondisi kayak gitu ada perkiraan sampai ke titik itu orang-orang jadi berbondong-bondong untuk mudik sekarang. Yang mana mudik sekarang adalah salah. Kenapa gue berani bilang itu salah? Karena sebenarnya pemerintah itu kan menyiapkan skenario terburuk untuk tidak mudik saat lebaran. Bukan berarti lu mudiknya sekarang gitu, tapi lu tidak mudik dari saat-saat ini gitu sampai nanti. Orang-orang kadang pikiran lu kan agak aneh gitu. Lu tidak dibolehin mudik pas lebaran, malah mudik sekarang, ya sama aja bohong, bapak, ibu. Jadi gue salah satu orang yang terdampak ya karena mudik akan dilarang gitu. Akhirnya tahu teman-teman gue selalu nanya, bang lu mudik nggak? Nggak, lu mudik gak ntar? Saya bilang ya gue belum tahu, gue belum bisa jawab sekarang, gue belum bisa memperkirakan dari sekarang karena situasinya juga tidak bisa diperkirakan kan sampai sekarang atau sampai ntar. Jadi ya udah lihat situasi aja gitu. Sampai gue sempat bilang sama orang tua gue bilang kayak mustahil deh untuk mudik tahun ini. Mereka paham, walaupun kita ya sebagai anak pasti tahu lah ya dibalik kepemahaman orang tua ngomong kayak gitu itu cuma sebagai kayak bikin tenang kita doang, cuma dalam hati mereka juga ada rasa kekecewaan ya kan, akhirnya tidak bisa kumpul keluarga di lebaran, apalagi sepi banget lagi di rumah gue. Udah lah. Tapi untuk teman-teman yang masih mempertimbangkan akan mudik atau tidak, saran gue jangan. Seberapa kangennya lu sama keluarga, seberapa mempertimbangkannya lu akan berkumpul sama keluarga atau tidak, please untuk tidak. Gue tahu lu semua pada sehat, gue yakin lu semua yang nonton ini pada sehat, tidak ada yang sakit. Orang yang nonton video gue yakin tidak ada yang sakit, mereka sehat, makanya gue bisa nonton, bisa buka IG gue atau YouTube gue. Mereka, lu semua pada sehat, gue tahu itu. Tapi please, karena lu sehat, lu jangan pulang. Karena lu sehat, lu jangan pulang. Karena kita sehat, kita jangan pulang. Kenapa? Karena kita sehat malah kita jangan pulang. Yang sakit ya otomatis tidak akan pulang karena mereka harus di rumah sakit, bro. Tapi kenapa kita yang sehat kok nggak dibolehin pulang sih? Toh kita sehat. Gue fit, gue tidak terpapar virus, gue tidak pernah berkontak sama orang-orang. Gue sehat walafiat, gue dicek suhu tubuh gue aman, gue rapid test gue aman, gue swab gue aman, gue sehat, fix gue bisa pulang. No, lo tidak bisa pulang. Kita tidak bisa pulang, sesehat apapun kita tidak bisa pulang. Karena menurut gue gini, sekarang itu bukan tentang lu sehat atau tidak, lu corona atau tidak, tapi tentang bagaimana kita memberi contoh kepada orang banyak. Satu, pulang dengan keadaan yang sehat walafiat, orang lain akan berpikir seperti ini. Ih, dia aja pulang, dia sehat lah, gue juga sehat, gue balik. Akhirnya semua orang akan seperti itu. Nanti selanjutnya, lah gue sehat, lu balik, ya gue balik juga. Lah, lu sehat, lah gue juga sehat, lu balik, ya gue balik lah gitu. Semuanya kan seperti itu tuh, siklusnya tuh muter terus dan akhirnya semua orang akan pulang. Dan ketika semua orang akan pulang, kita sudah tidak bisa tahu siapa, di mana, dan bagaimana dia terkena virus. Bahkan sekarang aja kita nggak tahu kan siapa yang kena virus, siapa yang enggak.
Siapa yang jadi carrier, siapa yang benar-benar sehat gitu. Apalagi ntar kalau pada mudik semua, chaos itu. Dan kenapa kalau mudik jauh lebih berbahaya daripada lu tinggal. Seandainya ya, sejelek-jeleknya situasi, lu berada di sini, lu tidak mudik, lu tetap di tanah perantauan ini, tapi lu kena virus corona, atau lu ODP deh, atau lu PDP belum sampai ke virus. Ketika lu pulang, lu tidak tahu kesiapan medis yang ada di tempat lu. Pertimbangannya adalah, gue yakin kota-kotanya orang yang merantau, terutama yang kuliah ya, yang berada di kota-kota besar, karena kan orang mudik pastinya dari kota besar ya, nggak mungkin dari kota kecil ke kota besar kan, mungkin ada sih, cuma kayak aneh aja. Tapi kan kebanyakan dari kota besar menuju kota kecil kan namanya mudik. Nah, ketika lu sudah berada di kota yang dianggap besar, berarti tenaga medis yang ada di sana jauh lebih siap daripada kota yang dianggap kecil. Gitu. Ya lagi. Medis di kota besar jauh lebih siap daripada medis di kota kecil. Dan itu fakta lo di Indonesia gitu. Lu tinggal di Indonesia, lu tidak bisa membandingkan sama negara luar karena lu di Indonesia. Sekarang itu PR-nya adalah menjadi contoh. Ketika lu mencontohkan ke orang di mana lu tidak mudik walaupun lu sehat, akhirnya orang, oh iya deh jangan mudik deh. Oh iya deh jangan mudik deh. Oh iya jangan mudik deh karena kayak gini. Oke, ketika lu semua tidak mudik, ketika lu sehat semuanya tapi lu tidak mudik, akhirnya orang-orang lain yang mungkin sehat atau yang mungkin terpapar virus atau yang carrier juga merasa, oke, gue jangan mudik karena semua orang tidak mudik. Dan akhirnya penyebaran virus itu akan lenyap. Itu poinnya. Jadi please jangan mudik. Untuk teman-teman semua yang dengerin video ini, yang dengerin ocehan gue, yang dengerin sharing gue tentang opini gue nggak tahu video ini bermanfaat atau enggak buat lu terpengaruh atau enggak dengan video ini, atau lu merasa video ini sampah, gue nyampah ngomong kayak gini, itu terserah lu semua. Tapi apapun kondisinya yang lu tanggapin tentang video ini, gue nggak tahu bermanfaat atau enggak, lu bisa terima atau enggak, atau lu melawan dengan opini lu masing-masing. Kita bisa diskusi, nggak apa-apa. Kita menurutku udah bukan tentang salah dan benar, tapi bagaimana cara dewasa menghadapi situasi yang kayak gini gitu. Dan kita bisa saling support satu sama lain dengan orang-orang lain yang bahkan tidak kita kenal. Gue berharapnya video ini bisa bermanfaat buat kita semua, saling nguatin dengan kondisi COVID-19 yang makin ganas ini. Dan seandainya video ini bermanfaat dan menurut lu apa yang gue omongin adalah hal yang penting dan penting untuk diketahui orang yang lebih luas, silahkan share video ini. Kita sama-sama diskusi tentang ini, kita sama-sama diskusi tentang hal ini biar kita sama-sama kuat ngadepin COVID-19. Oke, sampai semua masalahnya selesai. Oke. Dan gue pengen nyampein satu hal di mana kayak tadi gue bilang, gue nggak tahu video ini bermanfaat atau enggak untuk teman-teman semua, atau kena atau enggak ke teman-teman semua tentang apa yang gue bicarain, tapi gue masih yakin bahwa ada orang-orang yang masih membutuhkan diskusi seperti ini dalam menghadapi situasi COVID-19. Jadi jika kalian merasa tidak membutuhkan apa yang gue diskusiin, ya udah terserah, tapi gue yakin masih ada orang-orang yang membutuhkan diskusi seperti ini.